kompetensi, cara kita untuk supaya terlihat berbeda dengan yang lain. Sekarang punya Miki kompetensi, tidak bisa Ki. Tidak ada orang jago sendiri sekarang, saudara. Caranya adalah hal yang paling mudah dibangun menurut saya, dan yang juga yang paling susah adalah manusia. Banyak orang mau bangun jalanan tinggal aspal, banyak orang bangun rumah tinggal pondasi. Tetapi kalau anak muda mau dibangun, maka itu punya tantangan dan punya trik-trik sendiri. Makanya dengan saya sekolah, dengan saya belajar, kayaknya ini hal yang paling penting. Karena betapa banyak, misalnya diambil di kota Makassar, aduh begitu banyak fasilitas, tapi tidak sampai 3 bulan sudah rusak. Siapa yang rusak? Anak muda. Padahal tadi kita membuka acara lagu Indonesia Raya, jelas liriknya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Hari ini kita sedang membangun jiwanya Kolaka Utara melalui anak-anak muda, melalui ibu-ibu yang keren, yang produktif, yang peduli, sehingga insya Allah akan melahirkan sesuatu yang punya nyawa. Karena kalau kita bangun jiwa, panjang nafasnya. Kalau kita bangun badannya, mungkin berapa tahun mungkin akan terjadi perawatan, diperbaiki lagi dan seterusnya. Tapi kalau jiwa yang dibangun, insya Allah investasi jangka panjang, khususnya buat Kolaka Utara. Kalau Kreatif Network ini saya support karena kita belajar tentang bagaimana pentahelix, bagaimana kolaborasi, dan itu saya kira hal-hal yang sangat pasti. Saya berkarya itu bukan karena Rizal yang sendiri hebat, bukan. Selain karena Allah yang mudahkan, itu karena ada jejaring-jejaring yang kita bangun. Jadi teman-teman yang datang di sini ada satu langkah bahwa teman-teman ingin selain melihat dirinya baik, ingin melihat Kolaka Utara juga jauh lebih baik. Kita tidak percaya Kolaka Utara punya putra daerah terbaik seperti Om Kasman, yang saya kira menjadi panutan kita pelaku-pelaku digital yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira-kira angkatan ini. Apa itu 3 is? Mulai sekarang teman-teman kalau ingin mencari sesuatu, Kak, saya tidak tahu apa yang saya mampu di, makanya gunakan resep ini. Yang pertama, yang pertama adalah istihara. Apa makna dari istihara? Pilih 1 atau 2, 3 bakat yang mungkin adik-adik, bapak ibu rasakan kayaknya ini bidangku. Kalau digital ya sudah, berarti kan semuanya di sini pasti suka dengan digitalisasi, makanya datang ke sini. Istihara, pilih kira-kira, oh ya 2 mau deh, saya mau jago di bidang editing, atau saya mau jago di bidang marketingnya, jualannya. Sudah, pokoknya konsisten ke situ. Makanya masuk yang kedua, istiqomah. Istiqomah di situ, jangan semua bidang mau diambil, bukan saya larang Ki. Tetapi rata-rata orang yang kemudian mendapatkan pengakuan atau mendapatkan apresiasi itu karena dia adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang fokus di bidangnya. Ya toh, coba suruh saya bicara pertanian. Saya bilang wabillahi fokus wabillahi. Saya cuma mau makan saja hasil pertanian. Ya toh? Ada yang ahli dalam politik, ya tentu saya angkat tangan. Tapi kalau bicara tentang apa yang kita sedang bicarakan, insya Allah. Karena kenapa? Saya memilih, inilah bidangku. Yang kedua istiqamah. Kak, sudah aku lakukan 2-nya tapi tidak tahu kenapa belum ada. Ya kalau begitu yang ketiga, istirahat. Istirahat bikin saja. Iya. Makanya teman-teman kadang-kadang saya heran di Makassar itu, hampir tiap minggu semua tempat wisata ada datangi. Ya sama tadi dia ceritakan Om Kasman, sedikit-sedikit bikin status. Banyak saya lihat sekarang ini, banyak anak-anak muda rasa pensiun. Kenapa kompetensi penting?
penting yang membedakan antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya adalah karena kompetensi. Yang membedakan anggota DPR yang satu dengan anggota DPR yang lain karena kompetensi. Kompetensi cara kita untuk supaya terlihat berbeda dengan yang lain. Sekarang punya Miki kompetensi, tidak bisa Ki, tidak ada orang jago sendiri sekarang, saudara. Caranya adalah kolaborasi. Tidak bisa tidak. Kolaborasi berarti ada keuntungan yang kita dapat, ada tuh juga orang yang kita ajak kerjasama. Itulah kolaborasi. Sekarang semua ketika tidak berkolaborasi setengah mati. Kalau Anda kalau Anda mau cepat, silakan Anda jalan sendiri. Tapi kalau Anda mau jalan jauh, silakan jalan bareng-bareng. Silakan berkolaborasi. Kira-kira begitu. Nah, ini yang saya suka karena teman-teman KCN Kolut Creative Network tidak mau berjalan cepat. Mau jalannya jauh, 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan ingin melihatlah Susua Kolaka Utara menjadi salah satu kota kreatif. Bahkan kalau perlu bisa menjadi kiblat kota-kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Caranya apa? Berkolaborasi dengan Om Kasman, dengan kami dan teman-teman semua. Sekarang, kalau kemudian ada kompetensi, ada kolaborasi, maka insya Allah akan lahirlah koneksi-koneksi. Koneksi inilah yang kemudian menguatkan satu sama lain. Saya tidak ada apa-apanya di Makassar. Saya tinggal di Tendang. Bukan anak Makassar itu Rijal. Tetapi karena kita mau berkolaborasi, lahirlah koneksi-koneksi. Alhamdulillah. Selama saya jadi content creator, salah satu hikmah yang paling positif adalah segala sesuatu urusan yang saya mau urus, mudah semua. Kenapa? Setiap saya melangkah, ada kenalan di situ. Ada netizen di situ. Dibantu luar biasa. Salah satu hikmahnya, karena koneksi. Adik-adik sekalian, kalau kita tidak resah, jadi memang kita ini anak muda harus resah. Kalau kau lihat Kolaka Utara begini-begini saja, dan kau rasa aman-aman saja, berarti saya anggap kau bukan anak muda. Karena anak muda itu selalu tidak pernah diam dengan keadaan yang ada. Kalau ada anak muda diam, kayaknya sudah bagus ini barang-barang. Di sekelilingnya banyak orang menjerit, banyak orang menangis, berarti kemana anak mudanya? Dan itu yang kita harapkan. Makanya dengan adanya keresahan itulah, keresahan saya tuangkan dalam bentuk karya melalui sebuah konten. Apakah sudah berhasil? Tentu tidak. Karena begitu banyak hal-hal yang menyerang, tapi tidak ada begitu banyak hal-hal yang mempertahankan atau sebagai pertahanan. Nah, ini yang kita butuhkan. Makanya di Makassar, saya lagi bersama kolaborasi para kreator Kanda untuk menciptakan konten kreator yang kreatif dan edukatif. Dari 30 orang yang dikasih beasiswa, ya kurang lebih sekarang sisa 6 orang yang bergelut dalam dunia kreatif. Ini tentu hal yang patut disyukuri dan mudah-mudahan bisa konsisten. Karena seorang pengkarya yang paling sulit adalah bagaimana dia konsisten. Karena orang yang punya skill, orang yang hebat, hanya akan bisa dikalahkan sama orang yang istiqomah, yang konsisten. Jadi kalau teman-teman merasa hebat tapi tidak istiqomah atau tidak konsisten, maka teman-teman akan dikalahkan orang yang biasa-biasa saja, tapi tiap hari 1% naik, 1% naik, maka dia akan berhasil.